untuk bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini, diperlukan dua sinar. Itu pertama sinar luar, yang kedua sinar daripada diri kita sendiri. Sinar luar, kalau di siang hari misalnya matahari, kalau di malam hari adalah lampu. Dan sinar daripada diri kita, yaitu mata kita sehat dan terbuka, barulah kita bisa melihat apa yang ada di sekitar kita. Tapi kalau hanya ada satu sinar saja, katakan di siang hari sinar matahari terang menerang, tapi mata kita tertutup atau buta, kita tidak bisa melihat. Atau mata kita terbuka dan sehat, tetapi sinar luar tidak ada, tidak ada matahari, misalnya di malam hari gelap, tidak ada lampu, gelap gulita, juga kita tidak bisa melihat. Jadi dua-dua sinar ini perlu untuk bisa melihat apa-apa yang sekitar kita. Kalau hanya ada satu saja, tidak cukup, tidak kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Begitulah kata para ulama, untuk memahami agama ini diperlukan dua sinar, sinar luar dan sinar daripada diri kita sendiri. Untuk memahami agama, sinar luar adalah Quran dan hadis. Sinar daripada diri kita adalah mata hati kita terbuka. Dengan terbukanya mata hati dan kita belajar Quran, belajar hadis, maka akan paham dengan agama ini. Kita tahu mana hak, mana batil, dan Allah akan kasih kekuatan kepada kita untuk mengamalkan hak dan menjauhi yang batil. Tapi kalau hanya ada satu sinar saja, katakan kita belajar Quran dan hadis, tetapi mata hati kita tertutup, tidak terbuka, maka tidak akan paham dengan agama. Bahkan kita tidak akan bisa mengamalkan agama. Sebaliknya, kalau mata hati kita terbuka, tetapi kita tidak belajar Quran, tidak belajar hadis, juga tidak paham dengan agama, karena agama bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Jadi kedua-duanya perlu. Kita belajar Quran, belajar hadis, juga adalah bagaimana supaya mata hati kita terbuka. Maka Rasulullah SAW mengajarkan agama kepada para sahabat, tidak hanya merasa cukup dengan diajarkan kepada para sahabat Quran dan hadis, tetapi diusahakan hati para sahabat itu terbuka, yaitu dengan diajak bermujahadah di jalan Allah. Istilah Al-Qurannya untuk membuka mata hati ini adalah tazkiyah, pembersihan jiwa, korban dengan harta dan diri dan bermujahadah di jalan Allah. Itu untuk membuka mata hati. Maka sahabat-sahabat radhiyallahu anhum bukan hanya belajar Quran dan hadis daripada Rasulullah, tapi mereka disertai bermujahadah di jalan Allah. Hadraji Sayyidina Hasan rahmatullahi mengatakan, ayat Quran yang bunyinya qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Yang mensucikan diri ini adalah yang bermujahadah keluar jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang mulia, tanpa kita bermujahadah di jalan Allah, susah untuk memahami agama. Kelemahan pendidikan Islam di zaman ini adalah meninggalkan tazkiyah,
meninggalkan pembersihan jiwa, meninggalkan mujahadah, meninggalkan bagaimana membuka mata hati. Di pengajian-pengajian, di sekolah-sekolah, di pesantren, hanya diajarkan Quran dan hadis, tidak disertai dengan bermujahadah. Maka tahu, bahkan bisa hafal dengan Quran dan hadis, tapi agama tidak dihayati. Berapa banyak orang yang belajar Quran dan hadis, tahu bahwa hukumnya sholat itu fardu, meninggalkannya adalah dosa, tapi kita lihat kenyataan, sebagian besar orang yang tahu itu sholat fardu, bahkan tatarja tahu, sebagian besar tidak sholat tadinya. Kenapa? Karena mata hatinya tidak terbuka. Orang-orang Islam yang melakukan yang haram bukan tidak tahu itu haram, itu larangan Allah, tahu, tapi karena mata hati tidak terbuka, tidak ada kekuatan untuk mengamalkan agama. Jadi ini perkara penting, hadirin. Tidak cukup kita belajar Quran hadis saja, harus disertai dengan tazkiyah, pembersihan jiwa, dengan bermujahadah. Orang-orang kafir yang tidak beriman merasa mereka akan paham dengan Islam kalau Islam itu dipelajari di university, di Eropa, di Amerika. Ada jurusan Islamologi, jurusan keislaman, diajarkan Quran dan hadis. Di antara mereka hafal beberapa ayat Quran dan beberapa hadis, tapi tidak Islam, karena hatinya tidak terbuka. Abu Jahal, Abu Lahab, dia dengar Quran dan paham karena itu bahasa mereka, tapi tidak Islam, karena tidak mau berkorban, tidak mau bermujahadah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, sekarang banyak keluhan kita dengar bahwa Islam ini susah diamalkan, berat untuk diamalkan. Betul, susah diamalkan dan berat diamalkan bagi orang yang mata hatinya tertutup. Bagi orang yang mata hatinya terbuka dan dia belajar Quran dan hadis, maka mudah agama itu diamalkan. Hadirin, sepasang suami istri di Amerika baru masuk Islam, dua-duanya mu'alaf, baru masuk Islam. Dia pergi ke India, keluar masturat untuk 40 hari. Sampai di India, dia keluar masturat 40 hari. Dengan keluar 40 hari, si istrinya, wanita yang mu'alaf ini, langsung menutup dirinya dengan cadar, tidak kelihatan auratnya. Setelah selesai 40 hari, ada wawancara dengan muslimat daripada Aligarh Muslim University di Aligarh di India. Setelah cerita-cerita pentingnya agama, manfaatnya agama, ada salah seorang dosen ibu-ibu dari Aligarh Muslim University, dia muslimah, dia mengatakan, saya setuju, Islam ini cara hidup yang paling bagus, agama yang paling bagus, tetapi di zaman modern seperti ini berat untuk diamalkan. Nah, kata ibu-ibu dari Aligarh Muslim University. Ini seorang Amerika yang baru masuk Islam mengatakan, pendapat saya, katanya, Islam itu tidak berat diamalkan, asal cara belajarnya ikut cara Rasulullah SAW. Buktinya dia bilang, saya orang kafir baru masuk Islam, tapi saya belajar agama seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, bermujahadah, berkorban dengan diri dan harta keluarga Allah. Alhamdulillah, saya bisa mampu menutup aurat saya semua. Ibu-ibu ini dibilang belajar agama dari lahir sudah Islam.
tapi cara belajar agamanya tidak ikut cara yang dicontohkan Rasulullah. Bertahun-tahun, puluhan tahun sampai sekarang tidak mampu menutup aurat. Ya hadirin, untuk memahami agama ini bukan hanya kita ikut mengamalkan agama cara Nabi, tapi juga belajar agamanya harus ikut cara Nabi. Yang menjauhkan umat Islam dari agama hari ini karena kita belajar agama tidak ikut cara Nabi. Belajar agama disamakan dengan belajar matematik, ilmu hukum, ilmu ekonomi. Lain, agama tidak bisa sama. Kalau ilmu yang lain, matematik, ilmu hukum, ekonomi, itu bisa dicerna dengan otak, tapi agama tidak, harus dicerna dengan hati. Nggak bisa dengan otak. Kalau agama bisa dicerna dengan otak, yang pandai-pandai itu orang Jerman, orang Inggris bisa pada masuk Islam. Kenapa tidak? Karena hatinya gelap, hatinya mulia. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات